Shalom, shalom, shalom. Horas untuk kita semua. Salam jumpa Bapak Ibu, muda-mudi, sahabat terkasih semua jemaat HKBP sedunia dan jemaat Tuhan dimanapun berada yang mengikuti podcast dari Ibu Pendeta Anna. Perkenalkan, nama saya Situa Sikat Pasaribu akan memandu apa yang menjadi topik serta apa yang menjadi visi misi gagasan Ibu Pendeta Dr. Anna Christina Pera Boru Pangaribuan. Ibu Pendeta ini sudah pernah loh jadi Kadep Marturia HKBP 2016-2020. Juga ada 10 judul buku berbasis tentang pelayanan di HKBP sudah pernah ditulis Ibu Pendeta dan diterbitkan. Buku yang sedang kita launching ini, Sahabat Zending HKBP, yang ke-11 dan yang ke-12. Sebelum lebih jauh kita mengulas rencana strategis Ibu Pendeta ini, langsung saja kita lanjutkan ke sesi podcast ketiga. Bagaimana kabarnya Ibu Pendeta? Sehat? Yang pasti sehat lah Pak. Terima kasih. Puji Tuhan. Keluarga semua bisa disampaikan juga Ibu Pendeta ke pendengar sahabat Zending Marturia, putra-putri bagaimana studi dan pekerjaannya saat ini? Boleh Inang? Ya, terima kasih Pak tentang keluarga saya sejauh ini semua sehat-sehat Pak. Terima Puji kasih Tuhan. Buat Tuhan semua dalam keadaan sehat dan betul-betul mereka ya sesuai dengan voksinya mereka bekerja. Anak saya ada 3. Yang pertama Jessica sudah bekerja, Natalia sudah bekerja, dan Gogo masih menunggu meja hijau pada minggu ini Pak. Kita doakanlah. Nah, mereka sebagai keluarga yang memang mensupport saya sehingga saya bisa seperti ini karena mereka juga Pak. Demikian. Amin, amin. Salam kami untuk Amang dan anak-anak Inang ya. Ibu Pendeta, setelah saya membaca, mendalami buku saku, misi pekabaran Injil berbasis pastoral ini, sangat-sangat bagus. Bersaksi, bersekutu, melayani, baik eksternal maupun internal, yaitu memberitakan berita baik sampai ke ujung dunia. Sebagaimana misi Zending HKBP 2024 menjadi berkat bagi dunia. Bagaimana Ibu Pendeta dapat menjelaskan hal ini kepada jemaat HKBP dan jemaat Tuhan dalam buku yang Ibu Pendeta tuliskan, buku saku ini? Silakan Ibu. Ya, terima kasih buat Bapak Sikat Ya, yang telah menanyakan sesuatu yang sangat penting tentang tugas panggilan gereja, yakni koinonia, marturia, diakonia. Bagaimana hubungan dengan misi itu? Saya akan paparkan bahwa misi itu bukan hanya sekedar penginjilan saja, tetapi dia juga menyangkut tugas panggilan, di mana koinonia, marturia, diakonia sangat penting diperhatikan oleh seluruh umat, bahkan dilaksanakan. Contoh, di bidang koinonia, ya, di mana kita memperhatikan bahwa dari sisi umur, yakni kategorial sekolah minggu, remaja, pemuda-pemudi, kaum bapak, kaum ibu, dan lansia, seperti itu. Nah, baik supaya semua pelayanan sesuai dengan usia, seperti itu. Tapi tidak lepas juga koinonia itu menyangkut menyeluruh sifatnya. Baik yang bukan hanya untuk seumur saja, begitu kategorialnya, tetapi menyangkut di luar daripada kesamaan di dalam secara fisik atau mental, seperti itu. Kalau kita sebutlah, kita temui di tengah-tengah kehidupan ini ada yang disebut difabel. Ya. Kaum difabel. Iya, kaum difabel, different ability. Ya. Nah, kita juga harus bisa bersama dengan mereka, ya, karena mereka memiliki kebutuhan khusus seperti itu. Demikian juga dalam tema HKBP tahun ini adalah tahun ekumene inklusif, ya, di mana kita satu rumah, mos itu adalah dunia,
Ya. Oikos tinggal. Artinya kita tinggal di dalam dunia seperti itu, bersama dengan orang lain seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa terbuka terhadap mereka satu dengan yang lainnya. Demikian juga bukan hanya antar manusia saja, antar seluruh ciptaan juga. Bagaimana kita juga bisa bersahabat dengan alam, begitu Pak Sikap. Demikian juga dengan marturianya, Ya. yang dimana peranan ibadah itu satu hal yang sangat penting di dalam pelayanan pastoralnya, bahwa ketika ibadah itu betul-betul menghantarkan hubungan manusia dengan Tuhan, maka orang-orang yang beribadah itu merasakan sukacita, merasakan kelegaan, merasakan spirit yang baru seperti itu. Itu di dalam ibadahnya, di mana tidak terlepas dengan musiknya tentunya. Oleh karena itu di dalam peribadahan, di segala unsur-unsur itu penting diperhatikan, baik dari sisi pemusik, song leaders-nya, ya, dan juga pelayan-pelayan yang menyambut jemaat datang ke gereja, begitu, yang memberikan pengumuman atau kita sebutlah tikting, warta jemaat, dan juga mengumpulkan persembahan. Demikian juga terutama liturgis, ya, yang memimpin liturgi, dan juga pendeta atau pelayan Tuhan yang berkhotbah. Ini satu kesatuan yang terpadu, sehingga bagaimana marturia itu bisa berjalan, ya, sehingga membuat orang itu bersaksi. Goalnya adalah orang yang percaya itu bersaksi, baik dalam ibadah maupun dalam kehidupan sehari-hari, tentunya bersaksi. Demikian juga diakonia. Nah, diakonia ini ada beberapa membidangi, baik dari sudut kesehatan, sosial, pendidikan, ya, dan juga masyarakat. Begitu. Jadi bagaimana misi gereja itu juga nampak di tengah-tengah kehidupan yang berdiakonia. Orang yang berkononia, orang yang bermarturia adalah orang yang juga berdiakonia. Jadi ketiga tritugas ini sangat ada di dalam diri seseorang itu. Jadi tidak dominan hanya kononia, tetapi marturia, bahkan diakonia. Jadi satu kesatuan. Jadi bisa sinergis atau kita sebut seperti tungku, kan begitu. Tiga. Yang harus berjalan seperti itu. Jadi saya kira kalau ini telah dijalankan, berarti misi gereja juga berjalan dengan baik. Demikian jawabannya, Pak. Iya. Terima kasih Ibu Pendeta untuk penjelasannya pada seluruh jemaat Tuhan yang dimanapun berada. Setelah saya baca salah satu dari isi buku Ibu Pendeta ini, sebagai tugas marturia, target Ibu Pendeta ingin meningkatkan kehadiran jemaat HKBP untuk datang beribadah ke gereja, di mana menurut penelitian Ibu Pendeta, kehadiran jemaat HKBP untuk beribadah hanya sekitar 30%. Solusi apa yang Ibu Pendeta tawarkan lewat buku saku ini? Mengingat jemaat HKBP yang pindah ini bukan hanya kalangan anak muda, juga yang tua dan keluarga. Pindah bukan karena pindah tugas, tetapi karena ada sesuatu hal. Apa tanggapan Ibu Pendeta untuk hal ini? Ya, terima kasih Pak Sikat. Ya, satu pertanyaan yang sangat mendasar menurut saya. Bagaimana buku saku ini memberikan motivasi bagi kita semua agar peningkatan kehadiran jemaat itu maksimal. Kita harapkan bisa mencapai kurang lebih 75% dari 30%. Nah, solusinya bagaimana? Adalah bagaimana setiap para pelayan mengingat dan melaksanakan tugas panggilannya. Baik dia sebagai pendeta, guru jemaat, Bible Pro, diakones, sintua, dan juga jemaat itu sendiri. Betul. Seperti mana sudah saya sebutkan sebelumnya pada sesi-sesi di awal, bahwa bagaimana sintua begitu, sungguh sangat memperhatikan tugas-tugasnya, dan apalagi jemaat. Ini bukan hanya diserahkan kepada
pelayan Tuhan saja, tetapi juga ini adalah tanggung jawabnya untuk bisa bermisi. Karena saya sebutkan tempo hari adalah jemaat misioner, ya, jemaat yang mandiri dalam memberitakan firman-Nya. Itulah yang disebut jemaat misioner. Nah, kalau setiap individu, ya, setiap keluarga, setiap yang menerima jabatan tohonan, ya, sebagai pendeta, guru Ria Bible Pro Diakonia Sintua, saya kira tidak sulit ini mencapai yang kita harapkan 75% ini. Tetapi kalau akhirnya kita tidak peduli terhadap misi itu, ya, untuk menghadirkan jemaat datang ke gereja, ya tentu itu hanya mimpi saja, Pak. Kira-kira begitulah, Pak Sikat. Iya, iya, betul, Inang Pendeta. Artinya 6 pelayan tahbisan di HKBP harus bersinergi dan kerjasama saling mendukung untuk bisa meningkatkan pelayanan kepada jemaatnya. Tentu Inang begitu, benar, ya? Benar, Pak. Ya. Benar sekali. Inang Pendeta, pertanyaan kita selanjutnya. Bagaimana Zending Marturia ini bisa tepat sasaran agar falsafah hidup orang Batak yang mengatakan salamat dasor segaluhutan, atau seperti minum air laut, makin diminum makin haus. Bagaimana pendapat Inang Pendeta? Ya, makasih Pak. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Bagaimana supaya tepat sasaran ini? Betul ya kan? sekali. Jangan luncas seperti itu, Pak. Jadi menurut saya tepat sasaran apabila memang pertama gereja tentunya ya memberikan perhatian terhadap keluarga. Ya. Karena biar bagaimanapun keluarga adalah gereja yang terkecil. Ya. Di mana di situ ada bapak, ibu, ada anak atau ada saudara, ya, orang tua umpamanya. Nah, apabila gereja secara organisasi mempunyai program yang baik adalah bila betul-betul care terhadap keluarga demi keluarga. Ya. Yang selama ini dilaksanakan oleh gereja kebanyakan adalah yang bersifat komunal, komunitas di satu lingkungan, begitu. Ya. Ini bisa lingkungannya besar, bisa lingkungannya kecil, kan begitu, Pak? Iya. Nah, Ya. bagi saya itu oke saja, tidak masalah. Tetapi tidak bisa hanya cukup itu. Harus perlu memperhatikan keluarga itu. Nah, terlebih lagi cikal bakal generasi muda, ya. Mulai dari anak-anak, remaja, pemuda. Ini betul-betul harus kita sebutlah dulu didoktrin, ya kan? Dirangkul seperti itu, ya. Dicocokin gitu ya. Betul. Ya. Dengan misi ini kan, bahwa misi ini adalah tugas mereka juga, begitu. Bukan hanya tugas orang tua. Sejak dini anak-anak itu sudah dilatih untuk melakukan misi sebagaimana keadaan mereka masing-masing atau kapasitas mereka masing-masing. Jadi kalau saya berpikir seperti itu, ya Marturia sendingnya adalah tepat sasaran, adalah jawabannya kepada keluarga itu sendiri. Terlebih kepada generasi muda. Itu penekanan saya. Betul sekali, Nang. Artinya seperti yang disampaikan, biarkan anak-anak itu datang kepada saya. Nah, terus apa kira-kira motivasi yang lebih? Apakah bisa Inang sampaikan lewat Marturia dan buku saku yang Inang buat ini, agar anak-anak sekolah minggu bisa diberikan perlombaan-perlombaan yang bisa membangkitkan semangatnya datang ke gereja? Bagaimana sedikit pendapat Inang? Ya memang sebagaimana pelayan Tuhan, ya, baik itu juga guru-guru sekolah minggu, pengurus di seksi sekolah minggu, ya, dan juga para pendeta Sintua, itu bisa bergandeng tangan untuk memajukan program mereka. Bahkan mungkin saja mereka terbatas untuk melakukan programnya, kita bantu seperti itu supaya muatan daripada program itu sangat capable, sangat memenuhi syarat untuk pemahaman mereka tentang misi ini. Ya, saya berharap seperti itu, Pak, bahwa
adanya pembinaan dari guru sekolah minggu semakin dimantangkan, ya. Demikian juga adanya koordinasi antara pelayan Tuhan dengan perangkat-perangkat di sekolah minggu itu, sehingga terlihat dari hasilnya, outputnya adalah bahwa pelayanan itu tersaji dengan baik, sehingga anak-anak tidak sulit lagi untuk cinta rumah Tuhan, datang ke gereja, dan mereka juga memberitakan firman Tuhan melalui misinya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Demikian juga bukan hanya kalangan remaja, anak-anak gitu ya, sekolah minggu. Dekat remaja juga, jadi fase-fase yang rentan ini harus betul peduli gereja. Gitu. Jadi tidak hanya rutinitas saja, tapi ada ekstra. Tapi tidak mungkin hanya pendeta yang mengerjakan ini. Betul. Karena di dalam struktur organisasi pendeta sudah jelasnya. Tinggal bagaimana ini kita sama-sama mendukung mereka supaya mereka juga adalah bagian dalam misi tersebut. Demikian. Menarik sekali apa pandangan dan tanggapan yang diberikan Ibu Pendeta Ana tentang apa tadi yang menjadi misi yang sudah dituliskan Inang ini di dalam buku saku yang kita launching pada hari ini. Demikianlah sahabat Jending Marturia HKBP sedunia dan jemaat Tuhan dalam dialog sesi kita pada saat ini dengan Ibu Pendeta Dr. Anna Christina Pera Boru Pangaribuan. Kiranya bermanfaat, semakin menumbuhkan iman percaya kita. Akhir kata, saya Situa Sikat Pasaribu beserta seluruh tim yang bertugas pada hari ini, kami undur diri. Shalom, shalom, shalom. Horas untuk kita semua. Horas, sampai jumpa lagi.